Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini mari saya undang untuk kita boleh muliakan Tuhan, kita tinggikan Tuhan di pagi hari ini. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu menolong kita, Tuhan yang selalu memberikan kita hal-hal yang baik supaya kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh setia dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi kita pujikan, haleluya. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
Bapa kau setia, Bapa kau setia. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh setia Bapa dalam setiap hidup kami ya Bapa. Engkau sungguh baik Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang rindu kami selalu dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, melayakkan setiap kami ya Tuhan. Kami boleh selalu mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami siap mendengarkan sabda firman-Mu ya Bapa. Pakai hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau pakai lebih lagi hidupnya, ya boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar sabda firman-Mu dan siap berarti hari ini dengan kasih-Mu Bapa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan. Di pagi yang baik ini, mari bersama-sama kita kembali datang kepada Tuhan. Kita minta hikmat daripada Tuhan, kita minta pertolongan, kita minta kekuatan daripada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita kembali kepada pembelajaran akan kebenaran firman Tuhan. Dan bulan ini tema gereja kita adalah mempelai Kristus. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal mengenai kriteria menjadi mempelai Kristus. Kita tahu, kita yakin dan percaya bahwa setiap kita yang mengaku Yesus adalah Tuhan, di dalam kehidupan kita telah dijadikan mempelai-mempelainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada yang harus tetap kita kerjakan. Walaupun keselamatan adalah kasih karunia, keselamatan adalah anugerah yang datangnya daripada Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi kita harus tetap mengerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan bukan berarti kita bekerja untuk mencari keselamatan, tidak. Tetapi mengerjakan keselamatan adalah kita menghargai anugerah karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang penting yang akan kita bahas di dalam serial doa pagi pada kesempatan hari ini, yaitu tentang kesetiaan. Mempelai Kristus wajib hukumnya memiliki kesetiaan. Seringkali di dalam Alkitab mencatat Tuhan mengajarkan pada kita tentang setia. Setia kepada apapun. Firman Tuhan berkata kita harus setia kepada perkara-perkara yang kecil, maka engkau akan diberkati melalui perkara-perkara yang besar. Ini salah satu ciri setia. Tapi kita akan buka di dalam Amsal 20 ayat yang ke-6. Amsal 20 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Kitab Amsal dengan gamblang menyatakan banyak orang ya di luar sana, banyak orang menyebut mereka seseorang yang baik hati. Kita mengetahui di dalam dunia ini banyak sekali orang-orang yang baik hati. Ya, kita paling menemukan orang-orang yang baik hati di dalam keluarga kita, di dalam kelompok-kelompok kita, komunitas kita, sekolah kita, kuliah kita, pekerjaan kita. Tetapi orang yang setia itu sangat sedikit jumlahnya. Kenapa saya sampaikan begitu, saudara? Karena orang yang setia adalah orang yang memegang teguh
sesuatu yang dia harus pegang. Apa itu? Kepercayaan, trust. Nah, ketika menjadi mempelai Kristus, kita harus setia kepada Tuhan. Setia di sini berbicara tidak hanya mengenai bagaimana kita melakukan kebenaran firman Tuhan terus-menerus di dalam kehidupan kita, seperti yang saya sampaikan di awal, kita mengerjakan keselamatan kita, tetapi kita setia dalam menunggu kedatangan Tuhan kedua kali, dengan tidak menjadi hambar di dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan ingatkan kita di Amsal 20, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ternyata sedikit sekali orang yang setia, Bapak Ibu Saudara. Kita contoh, kita berada di gereja GKI Pondok Daun. Seberapa banyak orang yang tidak bisa setia berada di satu gereja, sehingga dia harus berjalan-jalan mencari pembenaran dan lain sebagainya, saudara. Ini perkara yang kecil, kita diajarkan untuk setia. Bahkan di luar konteks itu, kita di dalam hubungan keluarga kita, kadang keluarga kita mengalami perpecahan, adanya ketidaksetiaan karena masalah-masalah hidup, masalah-masalah keuangan yang hadir di dalam kehidupan kita. Nah, ini ada banyak problem yang menghampiri kita untuk menguji kesetiaan setiap kita. Saya teringat dengan cerita, saudara, ada anjing di Jepang yang setiap kali tuannya ini berangkat kerja selalu mengantar ke stasiun, ya. Setiap hari, ya. Ketika pulang juga dijemput. Sampai suatu ketika sudah diantar berangkat bekerja, tuannya ini nggak pulang-pulang. Kenapa? Karena ternyata mengalami sesuatu yang tidak baik, kemudian meninggal. Dan anjing ini tetap setia menunggu tuannya. Dia berharap tuannya kembali di stasiun itu dan menjemputnya. Bapak Ibu Saudara, masa iya kita kalah dengan anjing? Masa iya kita kalah dengan hewan yang dia sangat setia menunggu tuannya? Dan setiap kita tentunya harus setia menunggu kehadiran Tuhan, menunggu kedatangan Tuhan. Memang pepatah dunia mengatakan, ya, menunggu itu adalah hal yang paling membosankan, hal yang paling tidak menyenangkan. Tapi saya mau katakan, saudara, kita harus tetap setia di dalam kehidupan kita. Setia menunggu kedatangan Tuhan, setia melakukan kebenaran firman Tuhan, setia untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari hal yang kecil, saudara. Dari hal yang kecil, barang siapa kita setia dengan perkara-perkara kecil, kita akan diberkati dengan perkara-perkara yang besar. Barang siapa kita ini belajar setia dengan perkara-perkara yang kecil, saya akan percaya perkara-perkara yang besar saudara akan bisa lewati. Kita akan diberikan kekuatan daripada Tuhan. Cari Tuhan terus, saudara. Setia terus kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya di hari-hari akhir ini kita diuji kesetiaan kita. Mari bersama-sama kita setia menanti-nantikan Tuhan. Kita setia menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Dengan kita terus berjaga-jaga dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sangat setia.
Dan kami ingin juga setia kepada Engkau Tuhan. Ajari kami untuk kami memiliki kesetiaan bersama-sama denganmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu yang setia mendengarkan doa pagi secara online. Tuhan berkati dengan luar biasa. Bapa, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah domba Allah. Tuhan berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.